Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1451. Tiga orang suci taekwondo akan menemani 4 dari 8 raja surgawi yang tersisa. Keempatnya berada di samping perwakilan Li untuk melindunginya. Kekuatan mereka melampaui 4 lainnya. Aku memberi tahu mereka bahwa orang-orang Harvey York membunuh 4 raja surgawi lainnya. Sekarang, keempat orang ini mendidih karena marah. Senyum jahat keluar dari wajah Roy Garfield saat ini. Southlight tidak berarti apa-apa, baku tidak berarti apa-apa. Dengan dukungan 7 tuan ini, aku bahkan bisa membunuh Prince York dengan 1 tangan di belakangku. Kuat. Kamu sangat kuat. Matthew Flynn tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. Aku datang ke sini ke Bakwood untuk menonton pertunjukan itu, tetapi aku tidak berpikir itu akan menjadi pertunjukan yang spektakuler. Setelah semua ini selesai, 4 Master Hong Kong akan melabelimu sebagai raja di Bakwood. Secara alami, Matthew sudah memandang rendah Roy, pria yang aman dari Country J hingga ke intinya. Tapi dia membutuhkan pion untuk memperjuangkan tujuannya di Bakwood sekarang. Karena Roy ingin mengambil tindakan, tidak ada salahnya bagi Matthew untuk memanjakannya sedikit. Aku berterima kasih atas kata-kata baikmu. Meskipun aku memiliki kekebalan diplomatik sejak yang lain dan aku berasal dari Country J, Prince York memiliki hubungan yang mendalam dengan pemerintah Southlight. Begitu kita mengambil tindakan terhadap Prince York, militer, gangster, dan pihak berwenang pasti akan keluar untuk melindunginya. Itulah sebabnya aku berharap Master Flynn setidaknya bisa menekan pemerintah. Tentu saja, Star Chaebol tahu bagaimana membalas budi. Setelah semuanya beres, kamu akan memiliki keputusan akhir apakah kamu ingin 1/4 atau bahkan setengah dari Southlight berada di bawah kendalimu. Lakukan sesukamu, 4 Master Hong Kong akan selalu berdiri di sisimu. Matthew menyesap teh dan menunjukkan senyum hangat. Sheldon Xavier dan Kyle Quinlan tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dan orang-orang seperti Yul Graham dan Rain Jackson seharusnya tidak menjadi masalah bagi seseorang sekali berdirimu, wakil perwakilan Roy. Di mata Matthew dan Roy, mereka tentu saja tidak akan menatap Yul dan Rain, komandan pertama dan kedua Bakwood. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Roy tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sudah bertanya, aku akan menghinamu dan dukungan semua orang jika aku tidak menghancurkan Prince York menjadi debu. Matthew tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Untuk orang seperti dia, akan lebih baik jika dia tidak berlebihan. Adapun muncul di depan Harvey dan ditendang olehnya, ini juga merupakan bagian dari rencana besar Matthew. Lagi pula, hanya tuan yang lemah yang bisa membuat seseorang seperti Prince York lengah. Senyum tampan muncul di wajah Matthew. Lampu menyala terang di sekitar Bakwood, tetapi pemandangan itu tampak seperti pemandangan dari neraka di mata Matthew. Roy mengangkat kepalanya dan menatap bawahannya, lalu dengan dingin berseru. Stray Dog. Stray Dog segera berjalan ke depan. Ya. Roy dengan dingin mengeluarkan perintah. Karena kita sudah tahu identitas asli Harvey, kita akan habis-habisan. Bangunkan setiap pion yang kita tanam di Bakwood dari Star Chaebo. Bunuh Harvey segera setelah 3 orang suci taekwondo tiba di sini, dan bunuh siapapun yang mencoba menghalangi kita. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi menghadapi Star Chaebo. Harvey pasti sudah mati. Bahkan Tuhan tidak bisa melindunginya sekarang. Stray Dog kemudian dengan hormat menjawab. Dimengerti, saya akan segera melakukannya. Seringai dingin keluar dari wajah Roy. Segera setelah itu, dia mengambil setumpuk gambar dan kemudian membalik-balik halaman. Mandy Zimmer, Cynthia Zimmer, Yvonne Xavier, Rosalie Nightingale. Foto-foto itu adalah wanita-wanita yang memiliki hubungan mendalam dengan Harvey, muncul satu demi satu. Bab 1452. Sementara Roy Garfield dan Matthew Flynn merencanakan secara rahasia, Cynthia Zimmer secara tidak sengaja mengomeli Harvey York untuk pergi ke universitas bersamanya setelah beberapa hari.
Tidak yakin apakah dia bodoh. Setelah berkeliaran di seluruh negeri, dia masih memutuskan untuk tinggal di Backwood untuk melanjutkan studinya. Dia bahkan telah memilih universitas yang ingin dia masuki, Universitas Southlight. Universitas Southlight adalah salah satu dari 10 institusi pendidikan tinggi paling terkenal di negara H, tetapi Cynthia tidak terlalu tertarik karena terlalu dekat dengan rumah. Tetapi karena dia memiliki minat saat itu, Harvey secara alami akan mendukung keputusannya. Dia menelepon Komandan Pertama Sistem Pendidikan Backwood, Tim Zepeda, untuk membantu sesuatu. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang hampir dilupakan Harvey meneleponnya. Itu adalah guru kelas 12 Cynthia, Nyonya Yuna. Menurut Nyonya Yuna, Cynthia telah menunda pekerjaan rumahnya untuk waktu yang lama. Jika dia ingin pergi ke Universitas Southlight, dia mungkin perlu menebus pelajarannya dalam waktu singkat. Setelah mendengar berita itu, Harvey segera menyeret Cynthia ke bawah tanpa ampun dan mengirimnya untuk sekolah dengan mobil. Ketika Harvey kembali ke rumah, teleponnya mulai bergetar ketika dia bersiap untuk beristirahat setelah mandi. Di seberang telepon, nada bicara Yvonne Xavier tampak cukup serius. CEO York, saya menelepon Anda selarut ini karena berita yang saya terima. Baru beberapa hari sejak wakil perwakilan Star Chaebol di negara H, Roy, tiba di sini, tetapi dia telah merencanakan sesuatu sejak saat itu. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Bukankah aku sudah memberitahu Steve Lee? Jika ada orang dari Star Chaebol yang menginjakkan kaki di negara H, aku akan membunuh mereka semua. Yvonne kemudian menjawab dengan nada serius. CEO York, Steve sudah meninggal. Dikatakan bahwa Peter Lee melakukannya sendiri. Jadi, kata-kata Anda mungkin tidak sampai padanya. Dan Roy adalah pria yang sangat berbahaya. Dia mungkin akan menyerang Anda di beberapa titik. Harvey berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku tidak menghormatinya selama pelelangan. Diharapkan dia melakukan itu bersama dengan dendam baru yang kami bentuk. Saya juga mendapat kabar bahwa Country J mengirim 3 orang suci taekwondo ke sini. Ketiganya dikatakan master dari genre taekwondo mereka. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga pernah berperang. Dikatakan bahwa mereka setara dengan dewa perang. Mereka seharusnya tiba di Backwood malam ini atau besok pagi. CEO York, dewa perang, Ethan Hun, mungkin tidak cukup baik jika dia menghadapi ketiga master ini pada saat yang bersamaan. Harap berhati-hati untuk beberapa hari ke depan. Juga, 4 Raja Surgawi dari Star Chaebol yang tersisa di negara H juga akan tiba. Mata Yvonne dipenuhi dengan kekhawatiran di sisi lain telepon, tetapi dia tidak mengungkapkannya melalui nada suaranya. Dia tahu bahwa CEO-nya kuat, tetapi masalahnya adalah lawan mereka adalah makhluk yang menakutkan seperti 3 orang suci taekwondo dan 4 Raja Surgawi. Mereka semua adalah raksasa di antara pria di dunia taekwondo Country J. Mereka harus ekstra hati-hati terhadap mereka, apapun yang terjadi. Harvey perlahan duduk tegak dan dengan tenang menjawab. Country J cukup menarik, menjuluki beberapa orang bukan sebagai 3 orang suci taekwondo. Sungguh lelucon. Tapi ngomong-ngomong, Roy lebih menarik daripada Steve Lee dan Cham Lee. Setidaknya dia lebih kejam. Harvey kemudian dengan cepat mengubah pembicaraan. Yvonne, aku akan meminta Tyson Woods untuk menjaga tempat itu tetap aman di sekitarmu. Kamu seharusnya tidak berkeliaran untuk saat ini. Mengetahui bagaimana Star Chaebol melakukan sesuatu, mereka mungkin akan mengambil tindakan pada orang-orang terdekatku terlebih dahulu. Aku tidak khawatir tentang Mandy karena dia memiliki banyak profesional bersamanya. Aku lebih mengkhawatirkanmu. Bab 1453. Yvonne Xavier membeku setelah mendengar kata-kata Harvey York. Dia kemudian tersenyum setelahnya. CEO York, Anda tidak boleh membiarkan istri Anda mendengar ini. Jika tidak, dia mungkin datang kepada saya untuk masalah. Harvey menghela nafas. Dia bukan wanita seperti itu. Siapa tahu? Bisik Yvonne. Wanita paling mengenal satu sama lain. Beberapa garis yang tidak akan pernah diterima oleh seorang wanita untuk diseberangi.
Harvey langsung tersedak setelah mendengar kata-kata itu dan mulai mengutak-atik hidungnya. Segalanya mungkin meningkat seolah-olah Harvey dan Yvonne bersama. Keduanya mati terdiam sesaat. Suasana berubah menjadi sangat canggung. Setelah beberapa lama, Yvonne merasa seolah-olah dia mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "CEO York, saya mungkin harus melakukan perjalanan jauh. Dan kali ini, saya bahkan mungkin harus pergi selama 3-5 bulan. Tapi yakinlah, saya akan membiarkan Tuan Reinhardt menangani pekerjaan saya sebelum saya pergi. Operasi perusahaan tidak akan terpengaruh." Harvey sedikit mengernyit. "Pergi jauh? Kemana?" Yvonne tersenyum. "Hanya urusan pribadi. Saya akan kembali secepat mungkin. Saya khawatir Anda akan merindukan saya. Itu sebabnya saya menelepon Anda." Setelah pidato Yvonne, dia kemudian terkekeh dan dengan cepat menutup telepon. Di sisi lain telepon, Yvonne memegang surat undangan berwarna merah. Wajah cantiknya sedikit kehilangan warna sambil menunjukkan cemoohan. Harvey masih memegang ponselnya sambil sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang salah dengan Yvonne, tapi dia tidak tahu kenapa. Meretih. Petir menyambar dari langit pada malam musim dingin, dan bakut menyala seluruhnya. Pada hari berikutnya, gaya kerja Harvey tidak berubah sedikit pun. Dia masih menunggu Mandy Zimmer bekerja sebelum dia turun sendiri. Sore harinya, Harvey kemudian pergi bersama manajer keamanan yang baru diangkat, Marcus. Tepat ketika mereka sampai di gang terpencil, Harvey menghentikan langkahnya. Wajahnya acuh tak acuh. Intuisi yang tajam. Seperti yang diharapkan dari puncak Southlight, orang top bakut. Tepat pada saat ini, nada tenang bergema mengapa dia segera pergi di depannya secara naluriah. Harvey menepuk bahu Marcus dan maju selangkah sambil tersenyum. "Kau sudah mengikutiku selama beberapa hari sekarang. Bisakah kau tidak menahan niatmu untuk membunuh lebih lama lagi? Apakah Roy Garfield mengirimmu?" Pria itu tak lain adalah bawahan Roy, Stradog. Stradog membeku setelah mendengar kata-kata itu, lalu tertawa dingin. "Harvey York, kau tahu bahwa kau sedang diikuti, tetapi kau masih berjalan tanpa penjaga. Apakah kau lelah hidup? Aku sangat muda. Dan tentu saja, aku tidak lelah." Harvey acuh tak acuh. "Aku pikir itu adalah orang suci atau raja surgawi yang akan membuatku kesulitan, tetapi kau hanya anjing pangkuan belaka. Ini tidak ada artinya." Bab 1454. Stradog membeku, tetapi segera dia kembali sadar dan memiringkan kepalanya. "Betapa arogan dan sombongnya. Aku tahu bahwa kau memiliki Tyson Woods dan Ethan Hunt untuk mendukungmu. Sayang sekali bahwa sesuatu terjadi di garis depan kekuatan militer Southlight untuk menarik Ethan pergi. Dia harus pergi dan melihatnya. Adapun Tyson, aku khawatir dia akan kesulitan menjaga dirinya tetap hidup." Senyum kejam keluar dari wajah Stradog. "Kita bisa menarik Ethan pergi, dan kita juga bisa membuat orang membunuh Tyson. Saudara-saudaraku telah mengawasinya selama berhari-hari. Lebih dari 100 orang mengepungnya di dalam mobilnya." Harvey hanya terkekeh tanpa memberinya jawaban yang tepat. "100 orang. Apakah kau tahu latar belakang Tyson? Meskipun dia pensiunan prajurit dari SWAT Camp, siapapun yang keluar dari SWAT Camp setara dengan raja senjata. 100 orang tidak bisa menghentikannya." Stradog kemudian dengan dingin menjawab. "Jangan naif, Harvey York. Apakah kau berpikir bahwa aku tidak akan menyelidiki ini secara menyeluruh? Saudara-saudaraku semuanya pensiunan tentara dari Country J. Meskipun mereka bukan raja senjata, masing-masing dari mereka adalah titan di antara pria. Jadi bagaimana jika Tyson bisa bertarung? Dia tidak bisa mengalahkan banyak pria ini. Apakah kau pikir dia adalah dewa perang? Bahkan jika dewa perang datang, kita memiliki orang-orang di level yang sama untuk menghadapinya. Selain itu, tidak masalah bagi kita apakah Ethan dan Tyson hidup atau mati. Kami berencana untuk membunuhmu, Prince York. Saat kau mati, tidak akan ada yang memerintah Bakut, bahkan mungkin Southlight. Ketika itu terjadi, tempat ini akan menjadi milik kita." Stradog bangga setelah pidatonya.
Dia telah melakukan banyak hal yang mirip dengan situasi ini sebelumnya. Dia tidak akan menatap ke arah seorang pangeran belaka. Ekspresi Markus berubah dengan panik, lalu berkata sambil menutupi Harvey. Jangan melakukan hal bodoh. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Markus tahu Harvey bisa bertarung, tapi dia masih khawatir karena mereka melawan orang-orang yang putus asa itu. Panggil polisi. Stray Dog menunjukkan wajahnya yang penuh cemoohan. Panggil mereka kalau begitu. Jika kau bisa mendapatkannya di sini, aku akan memenggal kepalaku agar kau bisa menendangnya. Markus mengeluarkan ponselnya. Ekspresinya berubah sangat mengerikan setelahnya. Sinyal diblokir di area ini. Baiklah, cukup basa-basinya. Saatnya mengirimi kalian berdua. Prince York, aku harap kau tidak akan menyinggung Country J di kehidupanmu selanjutnya. Karena kau tidak layak untuk melakukannya. Senyum dingin keluar dari wajah Stray Dog saat dia melambaikan tangannya. Pada saat berikutnya, ke-30 pria yang mengenakan topeng dan seragam kamuflase bergerak mendekat tanpa suara. Orang-orang itu mengeluarkan pisau semangka dari punggung mereka dengan niat membunuh. Stray Dog mengeluarkan senjata api dari pinggangnya pada saat ini, dengan dingin mengarah ke arah tempat Harvey berdiri. Secara alami, dia tidak akan keberatan melanggar hukum jika 30 pensiunan tentara itu gagal selama Harvey terbunuh. Melihat kerumunan semakin dekat pada detik, Harvey masih menunjukkan ekspresi sedingin es. Roy Garfield mengecewakanku. Dia pasti melamun jika dia berpikir bahwa dia bisa membunuhku dengan trik kecil seperti ini. Cepat, jangan buang waktuku. Harvey berbalik dan pergi setelah pidatonya. Melihat bahwa Harvey bahkan tidak memperhatikan situasinya, Stray Dog dengan tegas berseru. Pamer. Serang. 30 orang menyerbu ke depan sekaligus. Pisau semangka membutakan di mana-mana. Ledakan. Tepat pada saat ini, sekelompok gangster yang mengenakan jas hitam bergegas masuk diam-diam dari luar gang. Pisau menyilaukan di mana-mana. Bab 1455. Pemandangan itu membuat Stray Dog dengan panik mengubah ekspresinya. Dia tidak tahu bahwa Harvey York sudah memiliki rencana untuk acara seperti itu. Dia kemudian berseru dengan dingin pada saat ini. Jangan pedulikan yang lain. Ambil senjatamu dan bunuh dia. Atas perintah Stray Dog, 30 pria yang mengenakan seragam kamuflase mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Bang bang bang. Tembakan keras bergema di gang. Semua pria yang senjatanya diarahkan tepat ke Harvey jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Lubang peluru kecil bisa dilihat di kepala mereka. Ekspresi Stray Dog berubah dengan panik. Dia tanpa sadar memutar kepalanya. Para petarung berjas hitam semuanya pergi. Seorang pria yang tampak nakal kemudian berjalan keluar dari tengah gang. Ekspresi Stray Dog berubah segera setelah melihat pria itu. Tyson Woods. Bukankah orang-orangku mengelilingimu? Bagaimana kau bisa keluar? Stray Dog sudah mengirim 100 orang untuk mengepung Tyson, tapi dia masih muncul saat itu. Pada saat itu, Stray Dog memiliki firasat buruk tentang situasinya. CEO York sudah tahu apa yang kau pikirkan untuk dilakukan. Apakah kau pikir aku yang dikelilingi oleh orang-orangmu sekarang? Tyson meniup laras senjatanya yang dibungkam. Aku akan bermurah hati. Pria yang sedang dikepung saat ini tidak lain adalah dewa perang itu sendiri. Apa? Mustahil. Ekspresi yang benar-benar mengerikan muncul di wajah Stray Dog. Tyson juga tahu betul rencana Stray Dog. Dia berhenti berbicara pada saat ini dan bergegas maju, menendang Stray Dog ke tanah. Stray Dog bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh tubuhnya dikirim berguling ke dinding. Dia sangat kesakitan. Tyson kemudian berjalan ke depan dan menginjak wajah Stray Dog. Kau berani memprovokasi CEO York dengan kekuatan seperti ini. Roy mencari kematiannya. Setelah pidatonya, Tyson kemudian dengan hormat bertanya. CEO York, apakah kita akan membunuhnya atau membiarkannya pergi? Bunuh dia. Jawab Harvey dengan tenang. Tyson mengangguk dan memegang gagang pedang di pinggangnya, akan menghunusnya dalam sedetik. Kau berani membunuh orang dari Country J. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri.
Teriakan dingin bergema dari pintu masuk gang pada saat ini. Siluet seseorang kemudian datang seperti guntur dalam sepersekian detik. Kilauan pedang kemudian datang berayun ke bawah. Itu langsung. Hanya tebasan sederhana yang bisa dilihat. Tapi ayunan itu berani dan tidak dibatasi, mengemas kekuatan yang mematikan. Itu adalah Kendo Island Nation. Ekspresi Tyson sedikit berubah. Dia tidak punya waktu untuk menghindari ayunan. Dia hanya punya pilihan untuk melawan baja dengan baja. Dia menghunus pedangnya dan menangkisnya ke samping. Dentang. Suara keras benturan baja bergema, lalu tak terhitung lagi diikuti. Di bawah mata orang banyak, Tyson beringsut ke belakang sambil menunjukkan tetesan darah di sisi mulutnya. Pada saat berikutnya, Tyson terbang langsung ke dinding. Lebih banyak darah mengalir melalui sisi mulutnya. Ini tampak buruk. Tyson memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Sebelum Tyson bisa bergerak lagi, sebilah pedang panjang namun tipis sudah diletakkan di dahinya. Perasaan dingin yang samar menyelimuti Tyson pada saat itu. Bahkan dia tidak akan berani melakukan gerakan apapun. Dan tepat di depan Harvey, seorang pria yang mengenakan jubah kendo muncul. Ada sepetak kecil kumis di mulutnya, tapi itu tidak terlihat lucu sama sekali. Dia tampak sangat berbahaya. Harvey menyipitkan mata sedikit, ekspresinya sedingin es. Pendekar pedang Island Nation. Bodoh. Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Pendekar pedang itu tanpa ampun menamparkan wajah Tyson berkali-kali. CEO York, pergi. Tyson berkata tanpa mempedulikan keselamatannya.